Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Pagi. Sehat. Ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam kondisi sehat walaupun kita masih ada dalam masa pandemi ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, seperti biasa kita awali dengan doa biar pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Silakan, siapa di sini yang bersedia untuk memimpin doa? Faiz. Oke, silakan Pak Is, dipimpin doa. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran IPS hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Pak Is, sudah dipimpin doanya. Baik, sekarang silakan dirapihkan dulu ya, pakaiannya disiapkan dulu, buku pelajaran IPS-nya ya. Dan tolong ini saya mau cek apakah suaranya jelas? Suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, terima kasih ya. Dan mohon izin saya mau share ya materi kita hari ini. Ya. Oke, apakah sudah muncul PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Anak-anak, selanjutnya saya mau cek dulu kehadirannya ya. Kalau di sini dilihat di partisipannya hadir semua ya. Tapi kita cek dulu. Sabita, hadir Sabita? Hadir, Sabita? Pak. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah ya. Oke, ini selanjutnya sebelum kita mulai, Bapak mau memberitahu dulu nih, ya, karena pembelajaran kita daring ya, berarti ada aturan pembelajaran yang harus kita patuhi bersama ya mengenai pembelajaran daring ini. Nah, kalian bisa lihat di sini yang pertama bahwa selama pembelajaran kamera kalian harus aktif ya, dan di mute untuk audionya, kecuali kalau misalkan nanti kalian akan bertanya atau menjawab gitu ya, baru kemudian di unmute. Jelas untuk tertibnya? Jelas, Pak. Baik, anak-anak ya. Nah, supaya kita lebih semangat, ini saya mau memberikan dulu motivasi. Ya, ini ada motivasinya seperti ini. Silakan, ada yang mau bantu saya untuk membacakan motivasinya, apa itu? Jika kita mau menerima ilmu dengan baik, maka kuncinya adalah buka pikiran atau fokus dan buka hati. Jangan ditutupi dengan memikirkan hal lain di luar materi pelajaran. Oke, anak-anak, kita hari ini akan masuk ke materi yang baru, ya, yaitu tentang interaksi sosial. Tapi sebelumnya saya pengen tanya nih, ya, menurut kalian ada nggak sih manusia yang bisa hidup sendiri? Enggak, Pak. Enggak ya. Kenapa manusia itu membutuhkan orang lain? Karena manusia makhluk sosial. Iya, manusia itu makhluk sosial ya, manusia itu makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia selalu membutuhkan bantuan orang lain dalam memenuhi kehidupannya. Nah, hal ini kan ada kaitannya dengan materi yang udah kalian pelajari di bab 1 ya. Di bab 1 kalian udah belajar tentang interaksi antar ruang, di mana gitu ya, manusia yang ada di tempat A gitu ya, itu pasti membutuhkan manusia yang ada di tempat yang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Karena manusia itu tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang interaksi sosial, di mana nanti kita akan belajar tentang apa itu interaksi sosial, apa syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Nah, dan tentunya kita akan melihat apa sih pengaruh dari interaksi sosial ini terhadap kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat itu sendiri. Sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian tentang interaksi sosial, Bapak akan mengadakan pretest dulu nih, ya. Nah, pretestnya akan dilaksanakan di Quizizz. Bapak udah kirim ya link Quizizz-nya di WA. Oke, silakan untuk bergabung semuanya di Quizizz tersebut. Ya, udah bergabung semua? Sudah, Pak. Oke. Nah, ya, oke, ini ya. Udah gabung, saya lihat semua ya di Quizizz. Baik, kita bisa mulai ya untuk pretestnya ya. Oke, siap semuanya? Siap? Siap, Pak. Oke.
Nah, di sini udah ketahuan ya, yang peringkat pertama, peringkat kedua, ada yang benar 5 ya. Ini berarti udah belajar sebelumnya nih ya, yang nilainya bagus ini. Nah, ini yang masih ada yang salah, jangan berkecil hati ya. Nah, ini masih pretest. Baik, anak-anak, kita lanjutkan ya. Nah, tadi materi hari ini kita tentang interaksi sosial. Nah, ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai ya setelah mempelajari ini. Di sini ada 7 tujuan pembelajaran. Kalian bisa baca di sini ya. Di antaranya yang pertama, nah nanti diharapkan kalian bisa menjelaskan apa itu pengertian interaksi sosial ya. Anak-anak, saya udah share LKPD ya, lembar kerja peserta didik di grup WA. Silahkan dibuka semuanya ya, karena pembelajaran kita itu akan menggunakan LKPD ya, menggunakan lembar kerja peserta didik. Nah, di aktivitas pertama, kalian di situ diminta untuk mengamati gambar. Nah, sekarang silahkan kalian amati gambar yang saya tampilkan ini. Ada yang tahu kira-kira ini gambar apa? Itu siswa sedang berjabat tangan kayak berkenalan. Nah, anak-anak, dari ketiga gambar ini silahkan kalian amati ya. Kemudian ya, kemudian tolong buat pertanyaan ya, tolong buat pertanyaan sesuai dengan apa yang kalian amati dari gambar. Jadi pertanyaan ini apa yang ingin kalian ketahui ya seputar materi berdasarkan hasil pengamatan gambar ini. Ya, baik, sudah selesai membuat pertanyaannya? Sudah seperti itu. Oke, sudah ya. Oke. Kira-kira apa nih pertanyaan yang udah kalian buat? Ada yang bersedia untuk menyebutkan pertanyaannya? Yang pertama? Saya ini Pak, apa hal utama hal utama yang mendasari adanya interaksi sosial? Oke, berarti syarat-syarat ya. Hal utama berarti syarat-syarat interaksi sosial ya. Silakan kalian tuangkan pertanyaan ini atau tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat ini di dalam LKPD yang sudah saya berikan ya. Nah, kemudian setelah dituliskan, kalian tolong cari jawabannya ya. Silakan dicari jawabannya dengan menggunakan berbagai macam sumber ya yang sudah saya berikan juga ya. Kalian bisa pakai internet, bisa menggunakan buku teks pelajaran kalian ya. Atau di sini saya tambahkan, nah Bapak udah kirim handout materi juga ya di WA, handout materi interaksi sosial. Boleh juga kalian pakai ruang guru ya. Nah, kita kan biasa pakai ruang guru. Nah, di ruang guru di kelas kalian itu udah Bapak masukkan juga video-video yang mungkin kalian bisa jadikan sebagai sumber. Ya. Oke, Bapak kasih waktu 10 menit ya untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang udah dibuat tadi. Oke, waktunya sudah habis ya. Saya kira kalian juga udah selesai semua mengerjakan. Sudah ya? Udah selesai? Sudah, Pak. Sudah, oke. Oke, ya kita akan coba presentasikan jawaban kalian. Ya, silakan. Yang pertama, ada yang bersedia untuk menjawab jawaban yang pertama? Oke, silakan. Siapa ini yang bersedia? Azza. Oke, Azza. Baik, silakan Azza. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis berkaitan dengan hubungan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. Contoh interaksi sosial individu dengan individu itu orang tua sedang menasihati anaknya atau juga saya sedang menelpon seorang teman. Contoh interaksi sosial individu dengan kelompok itu kayak guru sedang mengajar di kelas. Sedangkan contoh interaksi sosial kelompok dengan kelompok itu klub bola Manchester United melawan klub bola Real Madrid. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan buat Azza? Iya, oke, terima kasih Azza. Terakhir ya, ini terakhir nomor 5. Silakan ada yang bersedia untuk menjawab nomor 5? Saya Pak. Oke, silakan Sabita. Jadi bagaimana pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan budaya masyarakat
Jawabannya adalah interaksi sosial bisa mendorong tersebarnya budaya dari suatu daerah untuk bisa dikenal dan dipelajari oleh masyarakat di luar daerah tersebut. Proses interaksi juga mendorong terjadinya proses akulturasi dan asimilasi budaya yang kemudian melahirkan berbagai inovasi budaya yang menarik. Oke, lengkap sekali ya jawabannya ini Sabita ya. Oke, berarti selesai ya untuk presentasi presentasi hasil jawabannya ya. Udah selesai. Jawabannya bagus-bagus. Nah, selanjutnya kita akan coba simpulkan materi yang udah kita pelajari hari ini. Ya, yang mau menyimpulkan? Oke, Anugrah. Silakan Anugrah. Apa kesimpulannya Anugrah? Kesimpulan yang bisa ditarik itu interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis berkaitan dengan hubungan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. Oke, jadi ini kesimpulan yang pertama adalah mengenai pengertian interaksi sosial itu sendiri ya. Oke, bagus ya untuk Faiz, Alif dan juga tadi siapa Anugrah ya yang udah mencoba menyimpulkan. Nah, yang lain juga saya kira sepakat ya mengenai kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini. Ya, baik anak-anak, berarti pembahasan kita ya udah selesai ya, pembahasan materi kita udah selesai untuk hari ini. Nah, kira-kira sekarang coba kita akan refleksikan ya dari apa yang udah kita pelajari hari ini. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk refleksi yang pertama, apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini yang menurut kalian sangat bermanfaat bagi kalian. Kira-kira apa yang kalian dapatkan? Saya lagi boleh gak, Pak? Oh, boleh, Faiz. Ya, silakan. Oke. Mungkin yang kita dapat ini banyak sih, Pak. Dari pembelajaran materi hari ini, mungkin yang bisa kita tahu sekarang itu apa yang dimaksud dengan interaksi sosial. Terus juga kita bisa dapat memahami bahwa dengan berinteraksi, kita juga bisa saling membantu dan mungkin juga bisa saling memenuhi kebutuhan sesama gitu atau kebutuhan kita. Ya. Kalian senang nggak sih belajar hari ini? Senang nggak? Seperti biasa. Seperti biasa. Emoticonnya yang sesuai dengan perasaan kalian terhadap pembelajaran ini. Boleh? Silakan. Kalian pilih reaksinya. Oke, ada yang jempol ya. Terus ada lagi. Oke, ada yang trompet ya. Oke ya, terserah itu pokoknya ekspresi kalian mengenai pembelajaran hari ini ya, mudah-mudahan. Nah, sebagai tindak lanjut ya, nah apa yang udah kita pelajari hari ini coba kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya tentang interaksi sosial ya. Tadi bekerja sama, praktekkan kerjasamanya. Gotong royong, praktekkan gotong royongnya. Dan juga minggu depan di pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan materinya tentang faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Sebagai penutup ya, untuk mengetahui kalian udah memahami atau belum ya mengenai materi yang kita pelajari hari ini, ada post test ya. Nah, post testnya Bapak lakukan di ruang guru ya untuk post test. Baik, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Tapi biar lebih berkah pertemuan kita akhiri pembelajaran ini dengan doa ya. Siapa yang bersedia untuk memimpin doa tutup? Tadi doa pembuka Faiz ya. Oke, Bama. Ya, bagus Bama. Silakan Bam. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Bapak. Ya, sampai ketemu lagi minggu depan, anak-anak di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa refleksikan atau tindak lanjuti tadi ya tugas dari Bapak. Baik, Bapak akhiri untuk pertemuan hari ini. Ya, tetap semangat semuanya dan yakin kita semua pasti jadi orang sukses. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.